Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan mengenai media dan sumber pembelajaran PKN di MISD. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Dini Aulia, kemudian ada Farah Lagil Azka, dan yang terakhir ada Lulu Syahra Ramadhani. Di sini kami ditugaskan dalam mata kuliah pembelajaran PKN di MISD yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Tamsikudin MPD. Oke, selamat menonton. Pengertian media dalam pembelajaran PKN. Istilah media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah atau perantara. Media pembelajaran merupakan segala bentuk perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam pembelajaran. Menurut Association for Educational Technology and Communication, media pembelajaran mencakup segala jenis dan bentuk komunikasi yang mendukung penyampaian materi. Dalam konteks PKN, media berfungsi menyampaikan konsep-konsep abstrak kewarganegaraan agar lebih mudah dipahami siswa. Pengertian sumber belajar dalam pembelajaran PKN. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Nyarso menyatakan bahwa sumber belajar bisa berupa pesan, alat, orang, atau lingkungan. Dalam PKN, sumber belajar membantu siswa mencapai kompetensi kewarganegaraan melalui informasi, pengalaman, atau interaksi langsung. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran berperan penting dalam membantu siswa memahami materi dengan baik, terutama dalam mengajarkan pendidikan Pancasila. Itu media non-proyeksi atau media pameran. Yang kedua itu media proyeksi. Media yang diproyeksikan seperti slide yang ditampilkan menggunakan proyektor atau LCD, memungkinkan penyajian materi secara visual dan dinamis. Yang ketiga itu media audio. Media audio bersifat fleksibel, praktis, dan mudah dibawa, seperti tab kompo dan pengeras suara. Selanjutnya, sumber pembelajaran PKN. Sumber pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar biasanya meliputi berbagai media dan bahan yang membantu siswa untuk memahami materi dengan efektif. Di antara lain adalah yang pertama itu manusia seperti guru sebagai sumber utama yang memberikan penjelasan, bimbingan, dan interaksi secara langsung dengan siswa. Yang kedua itu ada media cetak. Media cetak itu seperti buku teks, brosur, majalah, dan surat kabar yang menyediakan materi tertulis dan referensi pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya juga ada media digital dan internet. Contohnya itu seperti video pembelajaran berbasis aplikasi dan platform daring, media sosial, serta sumber belajar interaktif yang memudahkan akses informasi yang didapatkan siswa, dan lain-lain. Selanjutnya ialah pemanfaatan media dan sumber pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN di SD ataupun TI. Yang pertama yaitu meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Nah, media seperti apa sih? Media seperti gambar, poster, buku, pop-up, video. Jadi itu membuat pelajaran PKN itu jadi lebih menarik gitu. Nah, penjelasan materi seperti materi abstrak yang seperti Pancasila, norma-norma sosial gitu, itu tuh jadi lebih mudah dipahami karena disajikannya itu secara visual dan kan. Jadi siswa itu lebih antusias saja dan juga tidak cepat bosan. Kemudian yang kedua itu membantu memahami konsep abstrak. Nah, model miniatur, peta, globe, ataupun video itu membantu untuk menjelaskan hal-hal yang sulit gitu, yang sulit dipahami. Hanya dengan yang dengan kata-kata. Nah, misal contoh yang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tuh kan dijelaskannya itu lewat model rumah adat gitu ataupun peta budaya Indonesia gitu. Jadi itu tuh membantu siswa itu melihat langsung gitu contohnya.
Yang ketiga itu dengan menumbuhkan partisipasi dan kerjasama. Nah, media seperti apa ya, outlook, poin, ataupun diskusi kelompok, nah itu mendukung siswa itu agar dan siswa itu ikut serta terus, itu ikut kegiatan, terus berani bertanya, berani berpendapat, kemudian berdiskusi gitu, dan membuat poster tentang Pancasila. Kemudian yang keempat, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dia itu bisa disesuaikan gitu dengan gaya belajarnya, misalnya media visual, auditori, atau kinestetik. Nah itu tuh misalnya siswa auditori itu bisa mendengar rekaman sejarah gitu, atau sementara siswa kinestetik itu bisa bermain peran ataupun bisa simulasi gitu kan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi media digital, media sosial itu tuh membantu menghubungkan materi dengan dunia nyata gitu. Misalnya siswa itu menonton video tentang apa ya, gotong royong ataupun kampanye digital yang tentang toleransi. Nah itu tuh membuat pembelajarannya itu lebih relevan gitu dan juga bermakna gitu. Kemudian jadi media pembelajaran itu membuat PKN itu lebih menarik, mudah difahami, lebih bermakna bagi siswa gitu. Juga media itu membantu untuk menjembatani antara teori gitu dan kenyataan di sekitar siswa gitu. Terima kasih. Selesai sudah pembahasan media dan sumber pembelajaran PKN. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar agar video-video berikutnya bisa lebih baik lagi. Masukan kalian sangat berarti untuk pengembangan konten di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.